izinkan dalam waktu 5-6 menit ke depan ya, mudah-mudahan para calon mahasiswa ini sabar mengikuti ya. Lanjut, Mas. Baik, terima kasih Pak. Lanjut, Pak. Haji. Lanjut dengan presentasi, Mas Aib. Lanjut. Slide berikutnya. Baik, jadi saya ingin membawakan dari program besarnya dulu ya. Besarnya sehingga kenapa ini ada ya, kenapa ini ada. Jadi menurut PP tentang Rencana Umum Energi Nasional itu ada dua energi, baru dan terbarukan. Kalau baru ini bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan. Tapi ini baru-baru, maksudnya belum ada di Republik ini. Masalah hidrogen, coal metan, liquid coal, batu bara yang cair, batu bara gas ya. Kemudian yang batu bara yang digaskan, kemudian nuklir, itu masuk energi baru. Energi terbarukan ini sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak ada habisnya dan dapat diberkelanjutan jika dikelola dengan baik. Misalnya panas bumi, bahan bakar nabati atau bioenergi, biofuel, arus sungai, energi surya, energi angin, biomasa, energi laut dan seterusnya. Dan lanjut oke. Dan menurut Undang-Undang di nomor 30 ya tentang nomor 2007 tentang energi, bahwa pengelolaan energi itu harus berdasarkan atas kemanfaatannya, rasionalitasnya, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kelestarian ya, fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dan ini semua hanya bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang pernah dididik di peranan dari pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan hal ini tadi itu sangat besar. Dan melalui dua hal, yaitu manajemen dan teknologi harus tahu, manajemen harus paham, sehingga tujuan dari Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi ini bisa tercapai. Lanjut. Nah, ini sekilas gambaran ya, tadi saya sebutkan bagi adik-adik saudara calon mahasiswa ya. Untuk energi fosil ini kita mulai tahun 2015 yang lampau, minyak bumi kita gitu antara yang diproduksi dengan yang dikonsumsi sudah sama ya. Bahkan kita sudah impor. Sekarang ini 1,6 juta barrel per hari itu kita konsumsi, tapi produksi hanya sekitar 700-an ribu barrel per hari. Jadi kita impor. Gas belakangannya, gas itu tahun 2028 antara produksi dengan konsumsi sama. More than lebih dari 2028, maka kalau tidak ditemukan cadangan yang baru, kita sudah impor gas. Jadi minyak impor, gas dalam 7-8 tahun lagi kita impor. Batu bara begitu juga sama, 2049. Bila mana antara produksi dengan yang dikonsumsi sama, maka lebih dari 2049 itu kita akan impor. Bahkan menurut para pengusaha APBI itu tahun 2039 kita udah sama itu posisinya ya, sama. Nah, ini kondisi real yang ada di Republik ini. Maka pemerintah melakukan namanya Badan Energi Nasional. Lanjut, Mas. Badan Energi Nasional ini bertekadnya tahun 2025 sebelah kiri bulatan yang atas itu energi baru terbarukan itu harusnya 23%. Tahun 2050 itu 31% itu dari energi terbarukan. Yang lainnya porsi minyak bumi, batu bara, gas bumi itu makin lama makin tidak signifikan. Tapi energi baru terbarukan itu makin meningkat. Dan itu salah satu peranan yang di sebelah kanan ya. Nanti ada energi tadi saya sudah sebutkan ya, beberapa sources-nya. Itu kalau itu dikembangkan, maka perannya makin besar. Dan itu melalui SPS ini, hal semacam itu kita diajarkan. Sehingga saudara itu sebagai generasi ke depan, itu akan bisa menyiapkan dengan lebih baik lagi bagaimana peranan energi ini di masa depan. Karena tidak hanya masalah energinya sebenarnya, tapi juga masalah lingkungan hidup. Karena kita dipaksa. Karena kita sudah menandatangani Paris Agreement. Di Paris Agreement itu,
menurut hitungan kita tahun 2060 ini sekarang masih ada perhitungan ada 2050 2060 tidak ada net zero carbon emission. Jadi harapannya yang di udara kita lebih bagus lagi ya. Seperti hanya ketika kita saat pandemi ini ada PPKM, udara Jakarta jauh lebih bersih daripada sebelumnya ya. Nah, di tahun 2020 target yang tahun 2025 itu 23%, untuk energi terbarukan baru 11,2%. Jadi memang agak perlu didorong, tetapi ini perlu SDM. Lanjut. Ibu sekalian, maka untuk berikutnya ini saya minta Pak Jatmiko ini pakar di bidang panas bumi untuk presentasi memberikan penjelasannya sehingga kita paham semuanya bahwa energi panas bumi diperlukan untuk sebagai kontribusi untuk energi terbarukan ke depan. Pak Jatmiko, silakan. Terima kasih Pak As atas waktunya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang energi panas bumi. Jadi kenapa energi panas bumi ini masuk energi baru dan terbarukan ya? Karena memang energi yang kita ambil dari perut bumi ini kalau kita bisa manage dengan baik, dia akan renewable. Jadi contohnya di Kamojang udah hampir 35 tahun ya, belum ada yang hilang. Jadi bisa di-manage. Bahkan kalau di Italia hampir 100 tahun panas bumi itu masih berlangsung sampai saat ini. Lanjut Pak. Jadi kalau kita lihat energi potensi geotermal di Indonesia ini kenapa bisa hampir seluruh pulau-pulau besar itu ada energi panas bumi. Nah, ini diakibatkan karena kita dilalui oleh jalur vulkanik ya. Jadi jalur vulkanik dari mulai ujung Sumatera di Aceh hingga Lampung, kemudian di Jawa sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sulawesi Utara dan di Halmahera. Ini adalah jalur-jalur vulkanik. Sedangkan jalur non vulkanik ini yang ada di Kalimantan, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Irian. Ini merupakan jalur non vulkanik yang mempunyai potensi geotermal. Jadi kita di Indonesia kita punya potensi sekitar 28 gigawatt ya. 28 gigawatt. Jadi dari 28 gigawatt ini sudah banyak yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Next Pak. Jadi kalau kita lihat untuk memanfaatkan energi panas bumi ini secara umum ada 3 tipe ya. Ini berdasarkan dari air panas atau energi yang keluar dari panas bumi yang melalui pemboran. Jadi kalau kita mendapatkan energi panasnya dalam bentuk steam, dry steam ya 100% steam, ini bisa langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin. Jadi seperti yang paling kiri ya. Jadi ini contohnya ini ada di Kamojang. Jadi Kamojang itu tipe panas buminya adalah dry steam. Nah kemudian yang kedua ini adalah menggunakan teknologi flash steam power plant. Nah, flash steam power plant ini digunakan apabila fluida panas bumi yang kita dapatkan dari bawah permukaan ini dalam bentuk 2 fasa. Dalam bentuk 2 fasa, kemudian kita flash di dalam suatu chamber ya. Kalau di geothermal biasanya namanya flash tank. Nah, flash tank ini nanti akan memisahkan air dan uap. Uapnya akan masuk ke turbin untuk memutar turbin akan keluar listrik dan air panasnya akan dikembalikan ke bumi lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini apabila yang kita bor itu suhunya rendah atau menengah ya, biasanya di bawah 150 derajat. Nah, ini kita akan menggunakan teknologi yang namanya binary cycle. Binary cycle ini teknologi yang menggunakan panas bumi temperatur rendah menengah untuk memanaskan suatu fluida karbon ya, fluida karbon. Nah, fluida karbon ini nanti akan menguap pada suhu yang rendah dan dia uapnya bisa dipakai untuk memutar turbin. Jadi secara umum ada 3 tipe teknologi yang ada di geothermal. Next, Mas.
Nah, kalau kita lihat pencapaian pengembangan di geothermal kita di Indonesia, kita udah punya roadmap sampai tahun 2050. Nah, kita geothermal pada tahun 2050 kita inginnya mencapai sekitar 16 gigawatt. Nah, namun demikian kita sampai saat ini masih sekitar tahun 2020 kita sudah mencapai sekitar 2.278 megawatt. Nah, ini sekitar 9,5% dari resource yang kita punyai. Nah, sekarang ini kita posisinya sudah ada di nomor 2 ya di dunia. Jadi yang pertama adalah di Amerika. Di Amerika itu saat ini sudah mencapai 10 gigawatt lebih, sedangkan kita masih 2000. Namun demikian kita sudah tahun 2018 kita sudah melampaui dari Filipina ya, dari Filipina, di mana Filipina pada waktu tahun itu mencapai 2000-an, kita sekarang sudah lebih dari 2000. Jadi kedepannya kita masih banyak wilayah kerja penambangan yang perlu dikembangkan. Jadi saat ini kita yang existing pembangkit listrik panas bumi adalah 19 lokasi ya. Kemudian ada 45 lokasi baru yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa investor dan BUMN, dan ada 14 PSPE. PSPE itu semacam survei pendahuluan dengan melakukan eksplorasi. Jadi ini kegiatan tahap awal. Jadi dari lokasi-lokasi ini nanti diharapkan pada tahun 2050 akan mencapai 16 gigawatt. Terus, next Pak. Nah, kalau kita lihat proses dari pengembangan panas bumi, ini memang di panas bumi memerlukan waktu yang agak lama ya. Jadi dari mulai eksplorasi hingga operasi ini sekitar antara 7 sampai 10 tahun. Nah, masing-masing kegiatan di sini, jadi contohnya eksplorasi ya, eksplorasi. Jadi kalau teman-teman calon mahasiswa ya, jadi nggak usah khawatir. Yang dimaksud eksplorasi ini bukan tidak hanya orang geologi atau geofisika ya, tapi hampir semua disiplin ilmu terlibat di dalam eksplorasi ini. Contohnya orang elektro, orang mekanik ya, atau teknik mesin, atau orang fisika, bahkan orang hukum maupun orang ekonomi akan terlibat di eksplorasi sampai ke operasi. Jadi kalau kita lihat di eksplorasi ini kegiatan utamanya adalah survei geologi, geofisika, dan geokimia. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, setelah dari survei ini mengindikasikan ada potensi yang bagus untuk dikembangkan, maka akan dilakukan eksplorasi. Eksplorasi ini adalah dengan melakukan pemboran sumur ya. Biasanya dilakukan maksimum sampai 3 sumur. Nah, di dalam kegiatan ini tentu saja ada semacam perizinan ya, perizinan lokal, kemudian IPPKH itu perizinan untuk kehutanan. Kemudian ada IMB, kemudian ada AMDAL. Nah, ini semua keterlibatannya tidak hanya orang teknis ya, jadi orang ekonomi itu juga terlibat. Nah, kemudian infrastruktur juga ini perlu disiapkan ya untuk melakukan eksplorasi. Jadi di situ juga terlibat nanti orang teknik sipil maupun orang geografi, orang teknik lingkungan, ini akan terlibat di sini. Nah, memang di eksplorasi ini beberapa kendala yang dijumpai saat ini, semacam penyiapan infrastruktur. Kenapa infrastruktur itu banyak kendala? Karena pada umumnya geothermal itu berada di pegunungan yang mempunyai lereng yang curam ya. Jadi infrastrukturnya harus benar-benar di-manage dengan bagus. Kemudian operasional pemboran, dengan kegagalan menemukan zona permeable dan temperatur tinggi, serta potensi cadangan yang di bawah target. Nah, ini saat ini kita udah mulai minimize dari kekurangan ini, resiko ini. Nah, sehingga keberhasilan dari eksplorasi sekarang sudah mulai sekitar 75%. Jadi kalau dulu di bawah 50% ya kegagalan keberhasilannya,
sekarang keberhasilan eksplorasi sudah mencapai 75%. Nah, kemudian setelah eksplorasi berhasil, kita melakukan eksploitasi. Nah, di eksploitasi ini keterlibatan dari teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan manajemen ini sangat besar sekali. Di mana di sini kegiatan utamanya adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah pemboran untuk produksi ya. Kemudian FEED itu membuat desain untuk pembangkit, kemudian pembangunan pembangkit sendiri. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, kendala-kendala ini juga mirip pada waktu di eksplorasi. Ini biasanya infrastruktur juga. Kemudian yang utama adalah negosiasi uap, harga uap ya, atau harga listrik. Ini karena di geothermal single buyer hanya PLN ya, jadi harus dilakukan negosiasi dengan pihak PLN. Nah, kemudian kalau eksploitasi sudah berhasil, sudah dibangun pembangkitnya, nah ini mulai operasi. Operasi ini kurang lebih selama 30 tahun. Jadi di sini di dalam operasi ini yang berpengaruh adalah nanti di operation maintenance, kemudian ada semacam manajemen reservoir sehingga geothermal bisa renewable, dan ada juga pemboran make up sumur. Jadi pemboran make up sumur ini dilakukan karena di geothermal rata-rata ada penurunan produksi sekitar 3-5% per tahun. Next. Nah, ini slide yang terakhir ya. Jadi kalau kita bicara geothermal, ini sebenarnya kita tidak hanya menghasilkan listrik saja. Jadi di geothermal itu produk sampingannya sangat banyak ya apabila kita melakukan. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh apabila fluidanya medium enthalpy. Jadi yang kita menggunakan teknologi binary cycle. Jadi teknologi binary cycle dipakai untuk menghasilkan listrik. Kemudian fluida sisanya ini bisa dipakai untuk industri. Jadi di sini industrinya contohnya untuk memasak udang ya, kemudian untuk pengeringan macam-macam, bisa wood, bisa kopi, bisa coklat, dan tergantung dari lokasi di mana geothermal itu didapatkan. Nah, di samping itu juga ada semacam set produk juga untuk memanfaatkan, contohnya untuk greenhouse, kemudian untuk fish farming ya, atau perikanan ya. Nah, di samping itu juga bisa juga untuk wisata ya, jadi untuk swimming pool, district heating dan lain-lain. Nah, selain itu sekarang ini terutama di Pertamina itu dicanangkan yang namanya energy future ya. Di mana di geothermal, di fluida geothermal ternyata banyak mineral-mineral sekunder ya yang bisa dimanfaatkan untuk energi. Contohnya litium. Jadi ternyata di fluida geothermal ada kandungan litium, di mana litium ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi material untuk membuat baterai. Nah, jadi kalau kita berbicara geothermal tidak hanya untuk energi listrik saja. Jadi ini nanti akan disampaikan pada saat kuliah ya. Jadi dari mulai teknis sampai manajemen akan disampaikan untuk bagaimana geothermal itu bisa berlanjut dengan baik. Itu saja Pak Nas, silakan untuk selanjutnya bioenergi. Terima kasih banyak atas kesempatan dari panitia, bahwa bioenergi merupakan satu-satunya bentuk energi terbarukan yang mampu diubah menjadi 3 bentuk energi, yaitu gas melalui gas, kemudian padat yang Anda kenal umumnya, yaitu wood pellet, biochar. Kemudian juga ada biooil yang mungkin publik dikenal sebagai biodiesel. Ya. Nah, ini biomasa menjadi bioenergi adalah bentuk energi terbarukan yang mampu diubah menjadi 3 wujud. Untuk mewujudkan itu, maka perlu konsep yang jelas bahwa di dalam program studi ini ada dibangun paradigmanya yang bersifat holistik mengenai sistem bioenergi. Nah, saya mengharapkan bahwa
mahasiswa yang akan terlibat di dalam proses ini mampu menerjemahkan dan menilik satu demi satu komponen-komponen yang menjadi penyusun sistem bioenergi berkelanjutan. Kenapa disebut berkelanjutan? Karena ada aspek ekonominya, ada aspek sosialnya, dan ada aspek lingkungannya. Nah, ini membuka peluang bagi saudara-saudara yang akan menekuni bidang energi terbarukan berbasis pada bioenergi untuk terlibat. Berbagai background yang Anda peroleh saat ini masih tertampung di dalam paradigma ini. Silakan lanjut slide. Ini adalah skema dasar sistem bioenergi lestari atau berkelanjutan, di mana komponen utama itu dikenal orang mulai dari bahan baku, kemudian ada teknologi konversi, ada produk bioenergi, kemudian ada pemanfaatan bioenerginya. Ini lumrah dikenal oleh publik, tetapi di dalam proses pengajaran konversi bioenergi di program studi Magister Teknik Energi Terbarukan, saya akan ungkapkan semua komponen-komponen dan di mana potensi yang Anda miliki untuk aktif memiliki keahlian, apakah di aspek manajemennya, apakah di aspek teknologinya, apakah di analisis kebijakannya, ataupun di komponen sustainable-nya atau keberlanjutannya. Nah, saya mengajak mahasiswa dengan 2 halaman sebagai proposal riset Anda untuk mendaftar di Unsada, dan saya akan siapkan bantuan dana riset termasuk dengan publikasi dan materi risetnya, kecuali untuk SPP-nya ya, saya akan siapkan itu. Dan mudah-mudahan selama kita berkecimpung di bioenergi nanti, kita mendapatkan sumber daya atau sponsor untuk riset kita, sehingga Anda tidak terbebani dengan biaya perkuliahan, tidak terbebani dengan biaya riset. Bersama bioenergi, kita menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira begitu. Lanjut, Pak. Terima kasih banyak. Silakan untuk tenaga air. Baik, terima kasih. Saya hadir lagi nih, Pak Asnasyul Asman. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini saya bicara yang gedenya dulu ya, tenaga air ini. Potensi tenaga air di Jawa ini, kalau di Jawa itu udah maksimum kira-kira ya. Pengelolaan lingkungan harus lebih baik, kelestarian hutan, upaya menjaga curah hujan, dan seterusnya. Padahal pembangunan kalau di Jawa itu tadinya untuk persapan menjadi rumah, jadi industri dan seterusnya, sehingga persapannya pun menjadi terganggu. Nah, masalah utama di Indonesia kalau ada masalah tenaga air apa itu PLTA atau PLTMH, mikrohidro, itu adalah cepatnya laju pendangkalan dam. Itu sangat cepat sekali karena banyak erosi membawa sedimen ke arah dam tadi. Nah, potensi terbesar kalau untuk tenaga air itu ada di Papua, di Sungai Membramo, itu diperkirakan 75 gigawatt kira-kira begitu. Lanjut. Nah, lanjut. Ada satu potensi yang mungkin, jadi saya tidak tahu dari sekian, itu mungkin ada 20 ya peserta yang ini, saya akan menyampaikan bagaimana teknologi itu menyelesaikan masalah air. Ini di Jogja, di Gunung Kidul. Kalau kita Gunung Kidul itu terkenal daerah kekeringan. Tapi di bawah itu ada banyak sungai-sungainya. Dan sungai-sungai ini hanya bisa kita tahu kalau kita benar menyelam ke dalamnya, di dalamnya. Ini ada gambar orang main kano itu di kedalaman sekitar hampir 100 meter ya. Kemudian ini ada damnya, di gua di bawah tanah ini. Nah, ini ada orang yang sebelah kanan bawah itu berdiri itu di mana dam nanti akan dibangun. Sebelah kirinya persis itu ada ilustrasi. Kalau damnya dibangun, maka airnya akan naik. Karena air itu kan naturally akan turun ke bawah. Begitu airnya turun, airnya naik, tapi di damnya nanti dikasih outlet untuk muter propeller turbin. Turbinnya dikoppel dengan pompa, sehingga pompa tadi menuangkan ke atas, membuang ke atas. Lanjut lagi. Lanjut. Oh. Terus. Ada yang terpotong kayaknya. Nah, ini nih yang ini.
Ini kalau gambarnya ya, kalau gambarnya itu ilustrasinya dari sebelah kiri arus airnya, kemudian ini ada dam ya, damnya kemudian outletnya memutar turbin. Di mana ini ada gambar orang yang tadi ya. Kemudian ini yang sebelah kanannya tengah gambar damnya, sebelah kanan sendiri bawah itu adalah sistemnya. Jadi putaran air saat lubang yang besar ini adalah untuk memutar propeller turbin, pipa yang kecil adalah untuk nyedot airnya. Nah, airnya itu dari kedalaman 102 meter ini dibor ke bawah, ini dipompa ke atas sampai ketinggian sampai 250 meter. Nah, dari hill, dari pegunungan, bukit itu kemudian dari reservoir itu didistribusi ke penduduk secara gravitasi. Ini yang dilakukan di Priben. Jadi kita melihat potensi apa yang ada di daerah dan itu kita kembangkan. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, oke. Ya, lanjut. Ya, ini untuk tenaga air pasang surut ya. Jadi kalau kita melihat bulan purnama, ketika bulan purnama itu jarak antara bumi dengan bulan itu paling dekat. Dan di situ maka sesuai dengan rumus tadi ya, bahwa rumus bahwa F ya sama dengan massa 1 kali massa 2 dibagi dengan R kuadrat dikali dengan dengan media yang antara di antara bumi dan bulan, maka itu adalah gaya gravitasi, force-nya. Ada daya tarik menarik, ada daya tarik menarik. Bumi dan bulan tetap pada orbitnya, tetapi yang tidak kuat adalah air. Sehingga ketika ada bulan purnama, maka air laut itu pasang. Nah, ketika pasang, dia itu akan ke arah daratan. Nah, ini bisa kita arahkan misalnya satu muara sungai. Jadi ketika airnya masuk ke sungai itu sambil putar turbin, nanti ketika bulannya bukan bulan purnama, bulan itu airnya surut yang lautnya, maka dari air sungai tadi akan masuk ke dalam laut sambil muter turbin juga. Jadi ketika pasang ya ada supply energi listriknya, bisa menghasilkan listrik. Ketika surut dari sungai atau dari teluk yang kita buat dam semacam ini, itu bisa menghasilkan juga air. Pasang surut semacam ini gratis, cuma ini bangunan fisiknya yang perlu diperhitungkan ya. Lanjut. Nah, ada lagi yang lain untuk laut, itu adalah OTEC ya, Ocean Thermal Energy Conversion. Seperti kita ketahui bahwa permukaan laut itu rata-rata suhunya sekitar 23-24 derajat gitu ya, 24 derajat. Tapi pada kedalaman sekitar 500 meter, 1000 meter, 500, 1000, 1500 dan seterusnya, makin lama makin ke bawah itu makin dingin. Dan ini kalau pada grafik yang sebelah kiri, dinginnya air itu mulai tercapai antara 4-5 derajat itu hampir 1000 meter, 1 kilometer ke bawah. Nah, ini dimanfaatkan, kita menggunakan freon atau amonia ya. Freon atau amonia sebagai zat kerja. Jadi ketika kita freonnya itu mau dalam bentuk dingin, maka kita memanfaatkan air yang dingin tadi dari bawah untuk mendinginkan air. Ketika kita mau mengembangkan untuk menjadikan tenaga untuk memutar turbin, maka itu dikembangkan dengan permukaan air laut, karena dengan 23-24 derajat freon atau amonia menjadi gas. Seperti diketahui, dari cair menjadi gas itu kira-kira 22,4 kalinya ya. Jadi kalau kita punya 1 liter gas cair menjadi gas dari gas itu 24 liter gasnya. Tapi karena volume yang mengungkungnya itu tetap, artinya ada tekanan 22,4 kali lebih kuat, dan kekuatan ini digunakan untuk memutar turbin. Dan setelah memutar turbin, kemudian turbin dikoppel dengan generator, timbul listrik. Nah, freon atau amonia tadi kemudian dikembalikan lagi ke bawah, kemudian didinginkan lagi dengan yang ada dari bawah, dia menjadi cair lagi. Demikian terus muter terus. Ini kalau teoritisnya dia akan selamanya, selama tidak ada kebocoran. Itu OTEC namanya, Ocean Thermal Energy Conversion. Lanjut. Berikutnya lagi, ini saya persilakan Pak Suripno. Beliau adalah ahli angin yang tenaga PLT Bayu ya, yang membidani ini yang ada di Sidrap di Sulawesi. Silakan Pak Suripno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suripno.
saya di Unsada sebagai pengampu mata kuliah energi angin ya dalam ini. Jadi saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan energi angin di Indonesia. Jadi kalau kita melihat perkembangan sampai dengan akhir 2019 di dunia itu sudah terpasang 651 gigawatt. Jadi sumber energi terbarukan yang paling besar dan paling cepat bisa dikembangkan di dunia ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang sangat pesat ini dimanfaatkan oleh negara Cina, kemudian Amerika, Jerman, Spanyol, India dan sebagainya. Jadi disinilah perkembangan yang banyak bisa kita lakukan. Kemudian di Indonesia memang masih sangat bisa dibilang agak lambat ya pengembangannya. Di sini kalau kita lihat data-data yang dipublish oleh Kementerian SDM bahwa sampai dengan saat ini pemanfaatan energi angin ini baru mencapai 154 megawatt. Jadi 154 ini juga tersebar di seluruh Indonesia dan dua lokasi terbesar ada di Sulawesi Selatan, itu merupakan lokasi yang pemanfaatan secara komersial. Kemudian selebihnya adalah untuk uji coba daerah-daerah di daerah yang terpencil, yang remote area untuk pemanfaatan di pedesaan dan sebagainya. Tapi ini juga justru yang memberikan tantangan kepada kita semua untuk bisa dikembangkan. Sementara kalau kita melihat targetnya adalah cukup besar, 1,8 gigawatt pada tahun 2025 sesuai dengan target bauran energi. Hasil dari penelitian bahwa potensi untuk energi angin yang setelah dilakukan kajian-kajian berdasarkan lokasi-lokasi, kemudian kita melihat availability yang bisa dikembangkan itu sebenarnya sangat besar, yaitu mencapai 60 gigawatt. Ini yang ada di darat. Kemudian di pantai lebih besar lagi, 107 gigawatt. Jadi potensinya ini sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Namun demikian ada beberapa tantangan yang sejauh ini kita hadapi dalam hal ini karena energi angin ini sifatnya fluktuatif ya. Jadi dia kadang-kadang ada, kadang-kadang menghilang tiba-tiba. Jadi fluktuatif, datang dan pergi. Nah, dengan fluktuatif ini maka output dari pembangkit ini intermittent. Jadi ini yang menyebabkan masuk ke dalam sistem tidak begitu bagus, sehingga di sini biasanya tantangan yang kita hadapi adalah apabila disambungkan ke jaringan yang lemah, yang kurang bagus, sehingga penetrasinya juga kurang besar. Apabila ketersediaan jaringannya cukup, maka ini akan bisa memberikan pemanfaatan yang lebih besar. Kemudian SDM juga sumber daya manusianya yang terlibat di bidang ini nampaknya kurang banyak ya, masih banyak diperlukan tenaga ahli yang bisa berkecimpung di bidang ini. Makanya kami mengundang untuk para calon mahasiswa untuk bisa bergabung di Unsada, nanti setelah itu bisa bersama-sama mengembangkan energi ini untuk bisa mencapai target yang kita harapkan. Kemudian dari sisi industri juga tingkat dalam negeri itu juga masih relatif rendah. Sementara sebenarnya dari sisi industri sendiri potensinya cukup besar dan banyak industri yang siap untuk
meningkatkan TKDN ini. Nah, ini salah satu dua lokasi yang sudah kita kembangkan baru-baru ini. Jadi sekitar 2018-2019 di daerah Sulawesi Selatan dengan total 147 ya. Jadi 75 megawatt di Sidrap, itu ada 30 unit masing-masing 2,5 megawatt. Kemudian di Ceneponto itu 20 unit masing-masing 3,6 megawatt. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang sampai dengan saat ini sudah bisa dicapai, dan ke depan akan lebih besar lagi kapasitas per unit dan bekerja pada daerah yang rezim kecepatan rendah. Lanjut, Mbak. Nah, ini kurang lebih secara tipikal bagaimana turbin angin ini bekerja. Jadi angin ditangkap oleh baling-baling, baling-baling memutarkan gearbox ya untuk meningkatkan putaran, kemudian menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Kemudian untuk keamanan dia akan menggunakan suatu sensor-sensor yang bekerja secara bersinergi untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dan mengamankan apabila terjadi angin yang tiba-tiba naik ataupun tiba-tiba turun dengan drastis, sehingga operasional bisa dilakukan. Lanjut, Mas. Nah, ini dalam pemanfaatannya itu ada tiga utama ya, yang standalone, hybrid ataupun yang interkoneksi. Yang standalone itu artinya kita membangun hanya PLTB saja, angin saja, dengan untuk kontinuitas dipasang dengan suatu sistem penyimpan, kemudian baru dialirkan, dan ini bisa menjamin 24 jam operasional karena ada sistem penyimpan. Kemudian hybrid system ini bisa digabungkan dengan berbagai sumber, bisa PLTD, bisa PLTS dan sebagainya. Dan ini adalah peluang untuk bisa digunakan untuk daerah-daerah yang penggunaannya relatif lebih besar dibanding yang standalone. Kemudian yang interkoneksi tentunya kita harus mencari lokasi potensial yang dihubungkan dengan grid yang ada. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat proses pengembangan PLTB mulai dari start studi, site selection sampai dengan operasional itu diperlukan suatu banyak tahapan. Kemudian di sini juga diperlukan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Nah, disinilah peluang-peluang yang Anda bisa dapatkan, bisa dengan mempelajari teknologi energi terbarukan, maka akan dapat berkontribusi di sini. Seperti misalnya kita di dalam site selection, dalam pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu akan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu statistiknya, ada tentunya mechanical, electrical, dan sebagainya, dan pemetaan, dan sebagainya. Kemudian pada saat visibility study juga demikian, kemudian diperlukan juga suatu kemampuan untuk menganalisa kelayakan suatu proyek, dan seterusnya sampai dengan operasional tentunya. Nah, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Prof. Kamarudin untuk bisa menjelaskan untuk energi surya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Kah itu speaker ya, Prof, yang masih unmute.
Ya, masih mute, Prof. Speakernya perlu di unmute. Mic-nya masih, oh ya sudah. Oke, silakan, Prof. Ya, maaf. Ya, jadi Pak Aib tolong ininya. Ya, ini tenaga surya ya, tenaga surya punya potensi sekitar 4,5 sampai 4,8 kilowatt jam per meter persegi per hari. Ini seluruh Indonesia ya. Untuk perhitungan kasar, setiap 10 meter persegi sel surya untuk PV ini ya dapat membangkitkan 1 kilowatt peak atau dapat mensuplai 4 kilowatt jam. Jadi tenaga surya itu ada 2 jenis ya. Ada surya termal dan ada surya elektrik. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini adalah surya elektrik ya, atau dengan PV. Berikut. Oh. Baiklah, saya mendapat tugas untuk memberikan kuliah proses termal berbasis sumber energi terbarukan. Ini merupakan mata kuliah dasar untuk bisa memahami proses teknologi energi terbarukan, bisa menguasai teknologinya, kemudian juga bisa merancang sistem-sistem energi terbarukan. Untuk itu kita perlu menguasai persamaan diferensial sebagai dasar ya, dasar untuk membuat modelan. Nah, untuk bisa menguasai persamaan diferensial kita perlu cara pemecahannya. Cara pemecahannya ada 2. Secara benar, eksak, ya, bisa pakai operator seperti Laplace transform, kemudian pemecahan numerik ada Rugakuta, ya, terutama numerik ini kan dengan adanya komputer ya kita dengan pakai Piranti biasanya pakai numerik. Tapi maksud saya itu secara benar itu perlu diketahui oleh mahasiswa untuk bisa mengetahui proses perhitungannya. Bukan langsung input lalu output, tapi harus mengetahui proses proses dari proses termal yang sedang berjalan. Nah, dari pengetahuan diferensial ya, kita bisa melakukan pemodelan sistem termal. Kemudian dari situ kita melakukan simulasi sistem. Simulasi ini penting agar membuat penelitian lebih murah. Jadi sebelum kita lakukan percobaan, kita melakukan simulasi dulu. Artinya tentunya kita mengetahui prosesnya bagaimana, sehingga kita mengetahui titik-titik yang penting, yang esensial, parameter yang esensial untuk bisa dikaji dampaknya terhadap sistem. Akhirnya memang seorang insinyur harus tahu optimasi sistem termal. Ya, jadi bagaimana mendesain suatu alat yang bisa harganya murah tapi berfungsi. Bukan kita bikin murah lalu nggak jalan gitu ya. Bukan begitu. Optimasi itu mengharuskan terjadinya fungsional, jadi berfungsi desain yang kita buat. Nggak bisa menggunakan pengalih lakrang untuk sistem optimasinya. Kemudian ini ada 2 tadi ya, ada surya termal, ya ada surya elektrik ya. Ini sekarang dibahas pada surya termal. Nah, surya termal banyak, ada beberapa teknologi ya. Yang pertama ada solar water heater yang sebelah kanan ini. Kemudian ada heliostat menggunakan konsentrator. Kalau ini adalah bidang datar ya, kolektor bidang datar. Heliostat ini adalah konsentrator. Kemudian ada juga parabolic cylinder, sama tujuannya untuk
memanaskan ya fluida yang bisa menguap ya jadi steam. Steam itu menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Itu juga yang silinder parabolik ini juga sama untuk membuat uap untuk memutar turbin dan kemudian menghasilkan listrik. Ini juga sama menghasilkan uap ya untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada juga pengeringan ya, pengeringan dengan energi surya. Jadi ini satu semacam greenhouse ya untuk menangkap surya agar bisa terjadi pemanasan, karena kalau sudah masuk ke rumah ini dia akan menjadi long wave ya, gelombang panjang yang bisa tembus transpanasan. Kita bisa menggunakan untuk kopi, ikan, kakao, dan sebagainya. Berikut. Nah, berikut ini adalah karena sekarang ini kita hampir 50% menggunakan AC ya dari konsumsi energi nasional. Jadi dan juga menggunakan energi dari fosil ya yang tidak kerap lingkungan, bisa menghasilkan CO2, emisi dan sebagainya. Ada cara yang lebih bagus gitu ya, yaitu menggunakan sistem penyegaran udara dengan surya. Ini contoh, ada rumah terdiri dari kolektor surya untuk pemanas nanti sistem pendingin absorpsi namanya yang ada di biru ini. Sistem absorpsi itu memerlukan panas untuk mengeringkan silika gel yang ada di dalam sistemnya. Ini bisa kita lihat sistemnya ada di sebelah kanan ini. Ya, jadi udara masuk dari sebelah kanan, kemudian diserap oleh silika gel yang sudah kering ya karena dipanaskan oleh surya tadi. Tapi suhunya tinggi. Kemudian suhu tinggi itu didinginkan melalui sensible heat exchanger. Habis itu kemudian masuk ke evaporator cooling. Di situ terjadi penguapan karena tadi RH-nya rendah, maka karena penguapan mengambil panas dari air yang mengucur dari evaporator cooling sehingga terjadi pendinginan, tapi RH-nya bertambah. Sehingga menjadi kira-kira 24 derajat Celcius suhunya dan RH-nya sekitar 55%. Ya, itu cocok untuk penyegaran udara. Nah, setelah balik itu didinginkan dulu, kemudian dipanaskan di sensible heat, kemudian dipanaskan di pemanas dari surya tadi, baru masuk ke cakar pendesikan dan bisa dibuang keluar. Nah, itu adalah sistem absorpsi menggunakan sistem absorpsi. Kemudian ini adalah pengering surya. Pengering surya ini kita mengkaji sistem pengering surya ini agar bisa optimum ya. Yaitu bagaimana meletakkan pintu masuk dan pintu keluar dengan menggunakan CFD, Computerized Fluid Dynamics ya. Ini hasil simulasinya. Ya, kita ubah pintu keluar, kemudian pintu masuk ya, kita lihat hasilnya nanti bermacam-macam gitu ya. Ya, ini maaf. Tolong kembali, Pak. Ya. Jadi ini suhu ya, suhu, kemudian ini angin. Oke, silakan terus. Lanjut. Baik, ini adalah pengering kulit ya. Pengering surya, tapi menggunakan sistem bangunan transparan.
tapi ada plat penyerapnya di dalamnya. Di situ dipasang kulit ya. Dipakai ini adalah tempat memasang kulit ya, sekitar 10 buah lempengan ya. Kemudian dimasukkan ke dalam bangunan transparan untuk dipanaskan. Nah, ini hasil pemanasannya. Jadi yang punya koperasi yang punya mesin ini bisa menguntungkan setiap jenis dari kulit ya. Ini bisa dihargai berapa ongkos pengeringannya, sehingga kita dapat sehari saya mendapat sekian 10.000 keuntungan. Kemudian ini juga pengering surya, sistem pengeringan vertikal. Ini adalah pengeringan kalau vertikal ini pengeringan terjadi di ruang pengering sendiri secara vertikal. Yang kanan ini adalah pengering tepi miring, di mana pengeringan itu terjadi pada ruang miring ya, ruang miring yang ada sehingga kemudian diputar masuk ke bawah, lalu naik lagi ke atas dan seterusnya sampai dia akan kering. Begitu juga tadi ini adalah diputar masuk ke ruang pengering, kemudian keluar lagi dan masuk lagi. Ini optimasi pengering ya, pengering surya. Di sini ada terdiri dari power ya, blower, ada bak pengering, kemudian ada plat penyerap panas, ada penukar panas, kemudian ada tungku biomasa ya, pakai panas air. Nah, kemudian udara masuk. Nah, ini kita ingin mengoptimumkan berapa masing-masing komponen ya. Tadi daya kipas, luas luas lantai dari pengering, luas bidang dari kolektor penukar panas, kemudian volume dari tunggu air panas, kemudian laju pengeringan. Ini adalah hasil optimasinya. Ini pada suhu pada jam yang berbeda ya, dari 80 jam sampai 62 jam. Bebannya dari 2.700 sampai 2.400. Kemudian laju udara yang masuk ke dalam ruangan adalah sekitar 0,2 sampai 0,5 meter kubik. Daya 434 watt sampai 5.000 ya. Sorry. Kemudian ada luas penampang dari bak pengering, kemudian luas penampang dari heat exchanger, lalu volume dari tangki air, laju pemakaran biomasa, dan hasilnya kita lihat di paling kanan itu berada pada suhu 80 derajat dan dengan biaya minimum 3.600, 3.600.000. Yang di bawah ini kalau kita ubah lama pengeringannya diubah gitu. Jadi ada 62 jam, kemudian bebannya juga berubah, dan kemudian akhirnya kita lihat di sini hasil optimasinya adalah 62 jam 1.495 kilogram beban. Jadi biayanya 6.800.000. Oke, berikut. Oke, saya kira mohon Pak Erwin bisa meneruskan. Terima kasih Prof atas waktunya. Izinkan saya
menyampaikan tentang manajemen energi terbarukan. Ada suara yang masuk nih kelihatannya. Mungkin bisa di-mute dulu Pak Bangun supaya tidak ada suara lagi. Baik, terima kasih. Saya usahakan bisa selesai dalam 5 menit. Kalau tidak bisa, tolong saya di-stop karena saya itu sudah remnya blong. Jadi kadang-kadang kalau sudah ngomong panjang lebar kemana-mana. Tapi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama itu mengenai perkenalan diri dulu. Nama saya Erwin Santosa Dirsan. Saya mengajar resminya dari 2014 tentang manajemen energi terbarukan di Unsada ini. Sebelumnya dari tahun 2005 mengajar di teknik industri. Kemudian mengenai mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah manajemen yang berkaitan dengan energi terbarukan, manajemen energi terbarukan. Jadi teman-teman ini di sini rata-rata dari teknik mungkin ya. Kemudian nanti kita akan membahas dari yang sifatnya non teknis dan itu cukup menarik karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa S2 sebelumnya yang dari teknik kemudian ingin mendalaminya dari sisi manajerialnya. Itu tidak masalah dan saya kira ilmu manajemen itu sangat kaya dan yang lebih menarik adalah tidak membosankan karena sudut pandangnya itu sangat bervariasi dan sangat tolerable terhadap segala macam pendapat. Sehingga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan juga yang penting adalah tercapai tujuannya. Nah, di sini saya memperlihatkan ada satu contoh mengenai manajemen energi terbarukan, yaitu dari sumber daya energi yang tadi sudah disampaikan begitu banyak, baik itu energi terbarukan maupun bukan energi terbarukan. Tapi yang kita bahas sini adalah masalah-masalah teknologi yang berkaitan dengan energi terbarukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang pakar-pakar sebelum saya. Kemudian produk energinya juga sangat bervariasi dan sangat banyak sekali sehingga banyak juga yang belum berkembang di Indonesia dan di luar negeri ini sudah menjadi suatu laboratorium tersendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi mengenai OTEC di Jepang sudah ada. Jadi nanti kalau Anda masuk ke Unsada S2, insya Allah nanti ada kesempatan untuk melihat OTEC di Jepang. Karena di kita ada program untuk bisa melihat kemajuan di negara lain di bidang energi terbarukan. Dan itu gratis, jadi Anda tidak perlu membayar apa-apa. Kasih uang saku lagi katanya sih. Nah ini menarik. Kemudian pemanfaatan energi. Untuk apa kita menggunakan energi terbarukan tersebut? Nah itu tentunya bisa untuk transportasi tadi disampaikan, untuk listrik juga bisa, dan untuk meningkatkan ketahanan negara kita sendiri. Sehingga di perbatasan kita bisa menjadi lebih baik, khususnya di daerah-daerah terpencil. Mungkin berikutnya bisa dilanjut. Ini lanjutnya terlalu jauh, Pak. Mungkin yang sebelum ini. Terus. Mungkin keterusan. Baik. Berikutnya adalah mengenai advokasi regulasi ya. Jadi di dalam manajemen energi terbarukan ini kita akan bahas mengenai regulasi-regulasi juga. Contohnya adalah misalnya planning, organizing, actuating, controlling,
dan lain-lain. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak pasti, uncertainty, atau biasa dibilang dengan VUCA ya, volatility, uncertainty, dan agility, dan complexity. Jadi kenapa di Indonesia energi terbarukan tidak sesuai harapan, bisa berkembang dan sebagainya. Padahal ahli-ahlinya semua udah ada di Unsada, tadi sudah bicara. Jadi secara kepakaran kita mampu dari sisi SDM. Secara sumber daya kita mampu. Secara dana, di mana ada keuntungan, pasti di situ akan pengusaha-pengusaha itu akan masuk. Jadi apa ya masalahnya ya? Nah ini nanti kita bisa bahas di dalam manajemen energi terbarukan. Kenapa sampai sekarang energi terbarukan di Indonesia tidak seperti di negara lain bisa berkembang dengan pesat. Nah ini banyak hal yang nanti akan kita bahas, seperti misalnya bisnis model kanvas. Bagaimana kita mematahkan suatu bisnis, misalnya kita akan masuk bisnis ini nih, solar PV di atas atap. Nah, kita nanti lihat bisnis model kanvasnya, bagaimana dengan pemetaannya. Nanti kelihatan di mana kekurangannya. Nah, nanti Anda bisa belajar dan melihat secara helikopter view dari atas apa sih masalahnya begitu ya. Kemudian kita bisa juga melihat dari sisi manajemen project. Bagaimana kalau kita ingin membuat tenaga surya yang ditaruh di atap gitu ya. Kemudian misalnya masalah lingkungan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sukri. Nanti kita lihat bagaimana lingkungan ini sangat mendukung. Tapi kenapa orang tidak melakukan hal tersebut? Kalau di negara lain itu berbondong-bondong di atapnya dikasih solar PV misalnya. Karena kalau di negara lain ada insentif 120% dibiayai harganya itu oleh PLN-nya setempat, misalnya kayak di Jepang gitu ya. Kalau kita punya listrik yang bisa kita hasilkan sendiri, dibeli oleh PLN-nya Jepang itu 120% dari kalau harganya kita beli dari PLN sendiri. Nah kalau di kita itu malah dikurangi hanya 65%. Jadi bukannya tidak menarik lagi, tetapi banyak sekali yang perlu kita perbaiki dari sisi advokasi regulasi dan dari sisi manajemen. Kemudian yang ketiga mengenai peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan misalnya mengenai kondisi undang-undang. Nah, undang-undang energi terbarukan kalau di India itu sudah ada dan menterinya juga ada, khusus Menteri Energi Terbarukan. Di kita belum ada. Kemudian peraturan menteri, di kita peraturan menterinya waktu itu memberikan insentif pada harga energi terbarukan sehingga orang berbondong-bondong tadi seperti kata Pak Direktur masuk ke tenaga air karena tenaga air itu harganya bagus. Jadi orang semua masuk ke tenaga air. Kemudian menterinya ganti. Kemudian diganti semua harga-harga itu menjadi hanya 85% dari harga BPP setempat. Nah, sehingga bukannya mendapat insentif malah dipotong harganya. Akhirnya orang tidak mau masuk ke bidang energi terbarukan. Apalagi kepada hidro yang luar biasa menguntungkan karena air itu tidak perlu bayar, dia hanya mengalir dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya masalah aspek EBT itu sangat luas. Ya, tadi udah diperlihatkan di sini ada bisnis model, kemudian ada hidrogen. Nah, nanti ke depannya mobil listrik itu akan menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan sekali. Kenapa sangat menjanjikan? Karena ada peraturan tidak boleh ada climate change untuk karbon, pembakaran karbon. Kemudian juga plastik udah nggak dipakai lagi, nantinya pakai seperti ini. Mungkin bisa kelihatan atau tidak, saya kurang tahu ini. Nah ini, plastik itu nantinya seperti ini. Dari
cassava atau dari sampe atau dari apa namanya ubi kayu ya. Jadi nanti kalau ini masuk ke air akan hilang, tidak mencemari lingkungan. Nah ini sekarang di kota-kota besar sudah menggunakan I'm not plastic ini, tapi dari cassava. Mungkin agak kurang jelas. Nanti kalau kita kuliah akan saya bawa ini contoh-contohnya. Harganya ini lebih mahal daripada plastik biasa, tapi tidak akan mengotori lingkungan. Karena lingkungan itu sangat penting untuk kita lestarikan. Nah, kemudian juga hidrogen nanti akan menjadi suatu energi yang sangat-sangat luar biasa karena itu adalah energi masa depan, ya. Kemudian karena sudah terlalu lama, sudah 5 menit saya bicara, saya tutup saja. Jadi saya akan sangat senang sekali kalau bisa bersama-sama dengan adik-adik sekalian untuk kita membahas mengenai manajemen energi terbarukan di Unsada ini. Meskipun background-nya sama seperti saya dari teknik, tapi kalau kita bahas manajemen itu nggak ada habisnya. Dan itu akan sangat menarik sekali. Jadi kalau ada yang milih manajemen, biarpun itu background-nya dari teknik, saya welcome dan kita akan berdiskusi panjang lebar mengenai energi terbarukan tersebut. Karena bumi ini adalah titipan untuk anak cucu kita yang masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya lanjutkan, kami persilakan Kepala Prodi Energi Terbarukan, Dr. Aib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan sekilas tentang Prodi Energi Terbarukan ini. Mungkin tadi sebelumnya dari Bapak-Bapak dosen yang telah memaparkan apa yang akan dipelajari di Prodi Teknik Energi Terbarukan ini. Seperti kita ketahui bahwa energi terbarukan ini sangat luas ya, dari mulai hilir dari hulu sampai hilir. Maka kami membagi menjadi 2 peminatan. Yang pertama adalah teknologi. Tadi dijelaskan teknologi-teknologi dari mulai surya, angin, laut, air, biomas, dan sebagainya. Kemudian kita juga mempelajari dari segi manajerialnya, manajemen energi terbarukannya. Jadi kita mengembangkan sebuah kurikulum yang holistik ya, multidisiplin, karena untuk pengembangan energi terbarukan ini tidak hanya bagiannya teknik saja ya, tidak hanya bagian ekonominya saja, tetapi semua multidisiplin dapat ikut dalam pengembangan energi terbarukan ini. Kami tetap mengagungkan bahwa apapun teknologi energi terbarukan harus tetap berwawasan lingkungan. Selain itu, dengan spirit dari Unsada dengan budaya monozukri, maka Prodi ini dibuat untuk unggul dalam teknik energi terbarukan, berwawasan lingkungan, serta berbudaya monozukri. Jadi program studi ini kita ingin menyediakan atau melahirkan sumber daya manusia seperti tadi dilihat ya, dari setiap teknologi ini ternyata kita memerlukan sumber daya manusia yang sangat besar. Percayalah bahwa energi terbarukan ini adalah sebuah energi masa depan ya, yang sekarang sudah mulai dilirik, sudah mulai setiap lini ingin mengubah menjadi energi bersih. Nah, maka tentu saja peluang-peluang tersebut harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Teman-teman semua, Bapak Ibu, mungkin dapat mempersiapkan menjadi bagian dari
sumber daya manusia tersebut. Ya. Kita mempunyai misi pertama adalah mengintegrasikan multidisiplin. Jadi jangan heran kalau misalkan di prodi kita ini tidak hanya untuk teknik saja, tetapi dari ekonomi, dari sosial, dari manajemen, dan sebagainya. Karena setiap disiplin ilmu mempunyai bagian-bagian tersendiri dalam pengembangan energi terbarukan ini. Mungkin untuk bidang teknik, dia akan lebih fokus kepada teknologinya, manajemen lebih bidang ekonomi mungkin akan fokus pada manajemennya, sosial mungkin bagaimana kita menerapkannya energi terbarukan tersebut di masyarakat. Jadi semua misi ini akan kita goalkan di dalam prodi ini. Kami mengembangkan kurikulum yang sangat holistik ya. Jadi mulai dari dasar ilmu manajemen, dasar ilmu manajerial, dasar ilmu teknikannya ya, sampai kepada nanti peminatan apakah Bapak Ibu akan lebih minat ke teknologi angin, air laut, surya dan sebagainya. Kita ada 36 sampai 42 SKS, silakan dapat dipilih mana mata kuliah yang menjadi bidang kajian lebih spesifiknya. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan kita ini setiap tahun mengadakan tukaran pelajar ya ke Jepang, khususnya untuk yang nanti yang berminat kepada energi angin dan energi laut ya. Setiap tahun 2 orang mahasiswa kami pilih untuk workshop dan belajar selama kurang lebih sebulan ya di Jepang, khususnya untuk energi angin dan energi laut dengan peneliti-peneliti muda, dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya di Asia ya, di sini ASEAN dan ada beberapa dari Eropa dan Amerika. Silahkan pergunakan kesempatan ini untuk untuk bisa bergabung di prodi energi terbarukan. Kami tiap tahun ya mengadakan jadi selain pembekalan di bangku kuliah, tapi kita juga pembekalan langsung di lapangan. Ini ada panas bumi, solar, biomas ya. Kemudian kita juga mengadakan sertifikasi agar setiap mahasiswa juga selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikasi di bidang energi terbarukan. Kami juga mengundang kuliah umum dari beberapa pakar, profesor dari dalam dan luar negeri untuk melengkapi perkuliahan di pasca sarjana ini. Kami mempunyai beberapa dosen yang pakar di bidang masing-masing, lulusan dari dalam dan luar negeri. Ya, silakan nanti calon-calon mahasiswa ataupun ini akan menghubungi setiap dosennya kemana ketertarikannya. Ya. Bidang angin, surya, biomas, panas bumi dan sebagainya. Kita juga mempunyai dosen tetap bidang kebijakan energi dan angin yang mumpuni di semua bidangnya. Nah, untuk melengkapinya, kita juga mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi, khususnya dengan Jepang, dan kita sedang menginisiasi kerjasama dengan Jerman dan Spanyol, ya, untuk mendukung kerjasama di bidang pengembangan energi terbarukan. Jadi jangan salah, di era pandemi ini kita bahkan bisa lintas perkuliahan ya, tidak harus offline, bisa juga online via Zoom. Jadi kita menggunakan blended kurikulum, artinya nanti ada
mungkin teman-teman dari luar Jawa atau di luar Jakarta yang kesulitan untuk datang Jakarta bisa menggunakan fasilitas e-learning, ya. Dosen hampir setiap waktu dapat silakan berdiskusi langsung di luar perkuliahan, juga melihat slide ataupun video-video yang mendukung perkuliahan. Jadi kalau di sini saya lihat ada dari luar Jawa, bisa juga untuk bergabung karena sekarang di eranya digital ini tidak ada batasan untuk perkuliahan. Perkuliahan kita memang hanya Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Tetapi untuk diskusi bisa setiap hari mungkin, ya. Bisa menggunakan fasilitas Zoom ataupun fasilitas e-learning lainnya. Kemudian untuk ini saya lihat banyak juga teman-teman yang baru lulus dari Unsada. Kami juga menyediakan beasiswa masuk dan khusus untuk fresh graduate dari Unsada, ya. Silakan teman-teman untuk mempergunakannya. Terdapat beasiswa keringanan biaya registrasi, biaya pokok, dan biaya SKS. Lalu bagaimana cara pembelajarannya kita, ya? Jadi kita ada empat goal kita, lulusan kita. Pertama, dia memang menjadi ahli dalam teknologinya, ataupun dia mungkin kalau dari beberapa juga ada dari staf pengajar, ya, bisa menjadi dosen, menjadi guru, ataupun yang senang menjadi peneliti, perekayasa, ya, dan yang terakhir mungkin entrepreneur di bidang energi terbarukan, ya. Percayalah bahwa bidang ini akan semakin pesat, ya, terbuka peluang untuk bisnis di bidang energi terbarukan ini. Kami harapkan, makanya kami juga menitikberatkan kepada para mahasiswa sebagai pakar paham di bidang teknik dan manajemen, tapi dia bisa mengembangkan model bisnis untuk energi terbarukan ini. Silakan untuk menghubungi website PMB Unsada untuk lebih jelasnya bagaimana cara pendaftaran dan sebagainya, atau bisa juga menghubungi Saudara Bangun dan Saudari Gurita, ya, untuk pendaftaran mahasiswa S2 ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan selain bidang energi terbarukan tadi, bagaimana lapangan pekerjaan dan sebagainya, kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan. Testimoni perlu juga. Ya, silakan, mungkin ada yang akan bertanya atau saya lihat sini ada yang dari Jeneponto. Wah, Pak Saripudin, ya. Silakan Pak Saripudin. Apakah mungkin di sana angin, ya? Mungkin suaranya Pak Saripudin. Iya, di Jeneponto lagi pengembangan wind turbine. Ya, silakan Pak. Di sini kami mungkin ada Pak Suritno, mungkin sudah kenal, ya. Iya. Dan juga mungkin bidang-bidang selain angin bisa kita kembangkan di Jeneponto. Ya, kalau di Jeneponto berpotensi selain angin Pak, lebih kepada ini solar cell. Oh, solar PV, ya. Ya. Kalau solar PV kita memang udah duluan lebih berkembang pendidikan solar PV-nya, ya, di lain bidang yang lain. Kami juga mempunyai fasilitas smart microgrid dan PLTS. Kami juga sering mengadakan sertifikasi untuk energi surya ini. Silakan Pak Saripudin ataupun teman-temannya yang mau bergabung, walaupun jauh di luar Jawa,
jangan takut karena perkuliahan kita ini ya mungkin saja sebulan atau 2 bulan sekali Bapak bisa ke kampus ya untuk ujian atau apa. Tapi mungkin perkuliahan bisa lewat lewat Zoom dan fasilitas learning lainnya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi, silakan Pak. Selamat siang. Ya, silakan Pak Dewanto. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Untuk finalnya, untuk kita tugas akhirnya itu berupa skripsi, tesis, atau bagaimana Pak kalau di sebelumnya? Ya, untuk tugas saya itu berupa tesis ya. Tesis ini nanti akan dibimbing oleh komisi tesis ya. Nanti Bapak lebih kemana bidangnya ya. Tadi sudah disebutkan dosen-dosen kita ada bidang surya, angin, manajemen dan lain sebagainya. Nanti Bapak akan dibimbing oleh 3 orang komisi pembimbing ya, 3 dosen komisi pembimbing. Mungkin itu Pak Dewanto. Mungkin ada yang lain, silakan. Selamat siang Pak. Ya. Ya, saya Satrio Pak, mau izin bertanya. Tadi perkuliahan kan Kamis, Jumat, Sabtu ya Pak kalau nggak salah Pak ya. Ya, betul. Nah, ada nggak syarat minimal kehadiran offline gitu selama masa perkuliahan? Ya, kalau secara akademis peraturan akademis adalah 80% ya. Tetapi maksudnya 80% itu dalam tatap muka. Tatap muka ini bisa menjadi 2 sekarang, bisa tatap muka secara Zoom ya, secara online. Jadi kita nanti mungkin saja ada teman-teman yang sebagian di kampus ya, atau mungkin sebagian di luar, tapi dapat mengikuti perkuliahan ini. Jadi sekarang ini udah eranya digital, kami juga akan berusaha menyiapkan modul-modul perkuliahan dan seri-seri modul perkuliahan e-learning-nya agar dapat mahasiswa mempelajarinya secara mandiri. Apalagi untuk S2 ini akan lebih banyak diskusi mandirinya ya. Ya baik Pak, artinya tidak ada syarat minimal offline ya gitu ya. Maksud saya ya, bertemu offline nggak ada ya? Tidak ada. Kemudian kalau Kamis, Jumat, Sabtu itu biasanya jam berapa ya Pak? Ya, untuk Kamis, Jumat ini adalah perkuliahannya malam Pak ya. Biasa kita 7:30 untuk 1 mata kuliah saja. Untuk hari Sabtu ini kita bisa full day, jadi jam 8 sampai jam 3, 4 ya untuk 2 atau 3 mata kuliah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Walaupun demikian, untuk Senin sampai Rabu bisa kita pergunakan untuk diskusi, ya, diskusi langsung. Jadi di luar perkuliahan, ataupun kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan, misalkan mengundang pakar dan sebagainya. Dan juga kami juga mungkin nanti akan mengatur, karena dalam 1 semester atau minimal 2 semester ini kita ada mengadakan perkuliahan lapang. Jadi tetapi biasanya kami kami atur waktunya agar tidak mengganggu pekerjaan. Mungkin saja hanya Sabtu, Minggu ya kita keluar ya, misalkan ke fasilitas geotermal atau kemana gitu ya. Nanti diaturnya seperti begitu. Baik, makasih Pak. Ya, sama. Selamat siang Pak Aib, saya Agung Pak. Oh iya, selamat Pak Agung. Ya, Pak Aib, maaf ada beberapa pertanyaan. Yang pertama sih, perkuliahan kita kapan dimulai ya Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, melanjuti yang penjelasan Pak Aib tadi, berarti di luar Kamis, Jumat, Sabtu, kami bisa berdiskusi langsung pribadi, langsung ke bapak-bapak dosen ya Pak ya?
Ya. Baik, untuk semester ini ya, perkuliahan akan dimulai tanggal 27 September ya, berita ya. 27 September. Jadi masih kita ada waktu, silakan bagi yang akan mendaftar ya. Terutama nih mahasiswa yang alumni Unsada, silakan masih mumpung ada waktu untuk sebelum pendaftaran ditutup. Ya, seperti begitu Pak Agung. Terima kasih Pak Aib. Baik, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Silakan untuk misalkan ada ketertarikan, saya tertarik bidang ini, atau tertarik bidang itu ya. Memang tadi itu hanya sekilas saja. Mungkin akan kita pelajari lebih detail di perkuliahan kita. Ya. Silakan. Mungkin Arif, silakan Arif Wicaksono. Cukup Pak. Ya. Itu Rianda Perdana, Pak Aib, Perdana. Ya. Pak Aib mau tanya saya Pak Noverdo. Silakan Noverdo. Kalau ini kan kalau saya lihat ilmu terbarukan ya Pak ya, berarti sebelumnya ada kakak kelas yang sudah mengembangkan atau mempelajari ini. Nah, dalam seandainya saya ikut ini, kita akan ikut mengembangkan, melanjutkan, atau memang kita cari bagaimana Pak? Cari Ya. Kalau ya cari materi baru gitu Pak. Ya. Jadi kami mengetahui bahwa semua kita ini ada dari beberapa multidisiplin ya. Makanya kurikulum kita dalam 1 semester pertama kita menyamakan dulu semua pengetahuan ya. Mungkin ada yang dari manajemen, dari teknik ya. Kita perkenalkan dasar-dasar semua, baru nanti semester kedua sudah mulai peminatan, semester ketiga mulai pemantapan mau memilih topik apa ya. Terakhir semester keempat sudah selesai. Jadi perkuliahan selesai hanya 3 semester. Semester keempat tuh kita udah fokus kepada penelitian dan tesisnya. Untuk topik-topik penelitian nanti setelah terbentuk komisi pembimbing, tentu saja nanti akan mahasiswa bisa membuat proposal ataupun mungkin nanti bisa mengikuti proyek-proyek riset dari dosen-dosennya ya untuk penelitiannya. Mungkin itu. Silakan. Oke Pak Aib, terima kasih penjelasannya. Silakan Pak Riando Perdana. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Kenalkan Pak, Mas saya Riando Perdana. Yang saya tanyakan Pak, mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah untuk perkuliahan sendiri. Tadi boleh lihat slide untuk yang mata kuliah Pak, manajemen Pak. Ya, oke. Nah, jadi pertanyaan saya tadi yang pertama adalah di sini kan di semester kedua sudah ada seperti semacam peminatan Pak ya, antara manajemen terbarukan dengan teknologi energi terbarukan. Nah, yang mana pada pertanyaan saya di sini itu adalah apakah istilahnya apa ya, perkuliahan ini itu memang sudah dibakukan dalam 4 semester ini Pak, jika seandainya bisa diselesaikan lebih cepat, apakah memungkinkan seperti itu? Misalkan pada saat semester 3 tapi sudah ada rencana proposal, jadi bisa diselesaikan secara paralel seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pilihan ininya sendiri kan, misalkan di semester 2 Pak ya, itu kan ada mata kuliah yang khusus untuk teknologi energi terbarukan yang prodinya itu kan ada konversi energi bioenergi. Sedangkan yang di sebelahnya di manajemen teknologi energi terbarukan itu ada manajemen energi terbarukan. Nah, misalkan kalau seandainya saya ada berminat untuk yang bioenergi tapi pengen manajemen energi juga, itu apakah bisa digabungkan dengan menghilangkan salah satu di mata kuliah lainnya gitu Pak? Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Riando ya. Pertanyaan Bapak tuh sering ditanyakan oleh
mahasiswa-mahasiswa ya kadang Pak, saya juga ingin masuk ke sana nih, kayaknya menarik, yang ini juga menarik gitu ya. Hanya kadang sebenarnya ya kalau apa namanya, kalau belajar ilmu memang ya itu karena kita ini sangat multidisiplin energi terbarukannya. Bisa saja mahasiswa ini misalkan mengambil peminatan yang lain ya. Tapi mungkin nanti bisa jalan ini ya nanti bisa non SKS gitu ya. Silakan aja ngikutin dengan temannya. Tapi biasanya jadwalnya ini suka bentrok ya. Jadwalnya suka bentrok. Nah, tadi kalau pertanyaan tadi bagaimana kalau kita bisa menyelesaikan lebih cepat? Pertama karena master ini hanya 2 tahun ya. Master ini hanya 2 tahun, jadi waktunya tidak akan terasa lah, ya. Jadi mahasiswa ini lebih udah ditekankan dari mulai bahkan dari mulai semester 1 tuh udah mulai punya topik penelitian. Makanya ada perkuliahan metodologi penelitian ini fokusnya nanti adalah membuat proposal penelitian, ya, agar mulai semester 2 itu sudah mulai jalan. Jadi penelitian 1 tahun sudah selesai. Ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya ini kan, mungkin Pak Sukri bisa menambahkan, silakan Pak Sukri. Terima kasih banyak Pak. Jadi kalau mahasiswa memiliki riset yang baik dan proposal yang baik, itu bagus, bisa mempercepat masa studinya. Kemudian apakah dia ikut dengan usulan sendiri atau proyek proposal sendiri atau riset yang diikuti berdasarkan proyek riset dari dosen, itu memungkinkan cepatnya. Tetapi perkuliahan harus tetap diikuti dengan catatan mungkin saja risetnya lebih cepat dibanding perkuliahan, bisa saja. Nah, tinggal kelanjutan sesudah selesai, apakah mengacu karirnya nanti, karena kita kan juga memikirkan sesudah dia mendapatkan master, apakah ingin melanjutkan atau ingin menjadi ahli keteknikan, jadi dosen, ya, atau jadi wirausaha. Nah, ini yang mungkin menjadi awal dicanangkan satu mata rantai, ini satu ketinggalan. Tapi saya salut kalau mampu menyediakan itu, menyelesaikan risetnya dengan baik, itu lebih bagus. Tinggal menunggu atau mengikuti proses. Dan saya yakin Anda masuk di punya cita-cita dan punya target sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Pak Yando. Apa ada yang lain? Paling satu lagi Pak, menurut ini sekedar sharing aja Pak. Misalkan kebetulan sekarang saya bekerja memang di bidang energi terbarukan Pak ya, khususnya solar panel gitu. Ya. Misalkan nanti data-data pekerjaan saya yang sekarang, misalkan yang benar beroperasional yang sedang saya jalani sekarang itu nanti dipakai dalam data tugas akhir, itu tidak jadi masalah kan Pak ya, secara soalnya kan maksudnya saya bisa menyusunnya mungkin di awal semester gitu Pak, sudah difokus ke sana. Makanya tadi saya tanyakan apakah dari situ bisa paralel menyusun tesisnya dari awal-awal gitu maksudnya. Ya, silakan Pak. Tidak ada untuk, bahkan kalau misalnya seperti itu lebih cepat ya. Tapi bahkan kadang kala saya malahan sukanya menantang mahasiswa ini, karena di tempat kita juga dulu ada banyak yang dari misalkan ya, dari Sky, kemudian dari coba bisa nggak di luar bidang yang udah dimampunya gitu, atau bisa nggak menggabungkannya gitu ya. Tapi kalau misalkan ini tidak menjadi masalah juga kalau memang
karena saya punya data banyak tentang ini. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan lebih ini bidang energi terbarukan ini cukup luas, kenapa juga kita tidak mempelajari juga yang bidang yang lain. Yang jelas ya tidak salah juga kalau memang Bapak memang tetap pingin seperti begitu, mendalami bidang yang udah ada gitu. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin ada yang lain dari ya, Pak Aib, izin bertanya lagi Pak dari Satrio Pak. Iya, Pak Satrio, silakan. Iya, mungkin bisa slide yang tadi silabusnya di ini kan Pak, di share dulu. Ya. Nah, ya Pak. Oke, ini di sisi peminatan ini disebutkan teknologi energi terbarukannya angin, instrumentasi, laut, dan air. Di sini tidak disebutkan seperti misalnya pembangkit listrik biomasa atau apa ya, biogas gitu Pak. Oh, baik. Sudah Pak, saya ya. Jadi begini, kami kalau peminatan ini sebenarnya dia kalau yang biomas ya, surya gitu ya, kan kita kadang kalau bicara energi terbarukan kalau di Indonesia itu pasti surya gitu ya, biomas gitu ya. Makanya ini kita udah masuk di sini, di mana, di bidang di semester 2 gitu ya. Bahkan untuk ke surya ini udah di semester pertama. Jadi ini walaupun nanti tidak mahasiswa tidak membuat tugas saya tentang surya, tetapi pengetahuan tentang konversi energi surya itu harus dipunyai. Ya. Pengetahuan tentang panas bumi walaupun tidak sampai detail juga harus dipunyai. Bioenergi atau biomas ya harus juga sudah di. Kalau yang ini sebenarnya karena hanya pilihan ya, jadi pilihan 1 atau pilihan 2, silakan saja dipilih yang mana yang kira-kira ada apa namanya menambah di bidang pengetahuan untuk tugas akhirnya ya. Seperti itu Pak. Jadi tadi kenapa bioenergi nggak, Bapak nanti bisa masuk ke lebih ini di perkuliahan ini karena ini sudah semuanya harus sudah punya gitu bioenergi. Jadi pengetahuannya udah ada untuk bioenergi. Jadi kadangkala kita menggunakan kita akui bahwa pemberian pengalaman kita, pemberian perkuliahan ini karena sangat luas, kadang tidak sampai tercakup di dalam perkuliahan yang hanya 14 kali pertemuan ya. Nah, makanya kami menyarankan silakan untuk berdiskusi lebih intens dengan dosen-dosennya untuk jika di perkuliahannya tidak cukup, silakan di lain hari ataupun apalagi sekarang ini udah zamannya ada Zoom ya, tidak perlu ke kampus atau apa, bahkan lewat WA atau asal udah janjian saja, ada dosennya udah ada waktu, bahwa bisa ada waktu. Dan untuk S2 ini nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kan ya, kita menggali diskusinya. Bapak akan diarahkan untuk bisa lebih mandiri dalam dalam perkuliahannya ya, berbeda dengan S1 mungkin ya. Bahkan kadangkala pengalaman kita selama perkuliahan dengan mahasiswa, apalagi ada mahasiswa yang misalnya tadi kayak Pak tadi ya, bekerja di bidang surya gitu ya. Mungkin beliau dulu ada kita dari JS Sky Energy misalkan ya kita malah banyak berdiskusi, mereka mungkin mahasiswa ini lebih paham di bidang di lapangan, kita lebih paham di bidang ini, kita sering banyak diskusi dan akhirnya malah lebih banyak share ilmu ya antara dosen dan
mahasiswa dan mahasiswa yang lainnya. Jadi kita akan mengembangkannya seperti begitu. Jadi walaupun bisa Bapak bidang ahli surya, yang ini saya lebih banyak tahunya angin misalkan ya. Ya kalau kita matchingkan kan bisa saling melengkapi. Ya. Bapak di bidang lapangannya atau apa birokrasinya, kita di bidang keilmuan dari bidang akademinya seperti begitu ya. Kadang seperti begitu kolaborasinya. Mungkin itu ada yang lain ini dari yang baru lulus, silakan yang lain. Ya, khususnya untuk lulusan dari Unsada, silakan menghubungi bagian PMB Unsada, banyak sekali keringannya yang dapat diterima ya. Apakah ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak, maaf. Ya, silakan Pak Dewanto. Itu untuk pengisian KRS-nya langsung ke bagian administrasi itu ya? Oh ya, sekarang pengisian KRS sudah lewat online semua Pak ya. Nanti kan udah dapatkan akun, login dan sebagainya. Nanti akan kami bagikan pembimbing akademiknya yang akan membimbing mahasiswa-mahasiswa baru untuk mengambil mata kuliah. Nanti dikirim ya Pak? Ya, ya. Baik. Pak, maaf Pak, boleh bertanya lagi Pak? Silakan, siapa ya tadi? Riando Pak. Oh, di Pak Riando. Ya, silakan Pak Riando. Pak, satu lagi nih Pak, cuma penasaran aja Pak ya. Jadi kan di sini ada di semester kita mulai dimasukkan istilah ke kotak-kotak peminatan masing-masing Pak ya. Nah, suaranya kurang jelas Pak. Maaf Pak, sudah terdengar Pak? Ya, ya. Nah, maksudnya kan di semester 2 ini nanti kita kan sudah dimasukkan ke kotak-kotak masing-masing lah istilahnya Pak ya, ke peminatan masing-masing. Nah, yang pertama kan tadi ada teknologi energi terbarukan dan manajemen teknologi energi terbarukan. Nah, cuma yang saya tanyakan sedikit penasaran aja Pak. Halo. Halo. Apakah sudah jelas Pak? Ya, tadi kurang. Halo. Ya, silakan Pak. Ayo. Sudah jelas Pak suaranya? Ya, Pak. Silakan Pak. Oke, maaf Pak, saya ulangi. Jadi nanti kan di semester 2 kita mulai dimasukin ke masing-masing peminatan Pak ya. Sudah mulai di kotak-kotakan, ada yang teknologi sama yang manajemen Pak ya. Nah, yang saya ingin tanya akan mempengaruhi kepada gelar akademik yang didapat gitu Pak. Karena kan yang satu lebih basicnya ke manajemen, satunya lebih ke tekniknya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Oh, baik. Untuk gelarnya semuanya sama Pak, manajemen magister teknik ya. Ini juga pembagian juga hanya berbeda satu mata kuliah, nggak banyak ya. Misalkan ini perencanaan dapat semua, pemodelan, panas bumi dapat semua. Hanya satu mata. Untuk gelar sekarang mulai tahun 2 tahun yang lalu kita gelarnya adalah magister teknik ya, baik manajemen maupun teknologi ya. Ini itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Mas Aib. Terima kasih juga atas presentasi dari rekan-rekan dosen yang tadi dilaksanakan, dan khususnya bagi para peserta nih, saya sebut satu persatu ya, dari meskipun tadi sudah ada yang izin alif ya, tapi ada Mas Arief, Mas Agi, Mas Yusuf tadi, Mas Yusuf duluan, Mas Vicky, Mas Risma, Mas Al-Mutariji, Mas Riki Setiawan, Mas Ronaldo, Mas Yuditya, Mas Dipa, Mas Ilham, Mas Yunianto, Mas Noverdo, Mas Andi Setiawan, Mas Zul Mujahidin, ada Mbak Ritnawati Makbul, ada Mas Hafiz Guntur, Mas Ilham, Mas Riando, dan Mas Syarifuddin dari Sulawesi.
Terima kasih atas kehadirannya, dan ini nanti ini tadi saya dengar dari teman yang ini, kita agak kesulitan untuk memasukkan file melalui Zoom ini, tapi nanti baik brosur maupun file presentasi bisa dilihat di website SBS Nusada. Kira demikian, dan terima kasih atas atensi mas-mas semua, Mbak, yang tertarik pada S2 Teknik Energi Terbarukan ini. Harapan saya ke depan adalah bahwa apa yang ada potensi, apa yang ada di tempat kita, itu bisa kita eksploitasi untuk kemaslahatan kita semuanya. Karena apapun juga itu adalah haknya generasi ke depan, ya. Dan kita harus paham tentang tadi, energi bisa kita capai secara efisien, tetapi dari sisi lingkungan hidup bisa dipenuhi. Dengan demikian, kebutuhan listrik utamanya di negara ini bisa terpenuhi dengan energi terbarukan. Kira demikian, dan bila mana ada pertanyaan silakan aja menghubungi. Tadi sudah ada nomor HP-nya Mas Bangun, ya, Mas Bangun Fianto, untuk bisa berkomunikasi. Kalau tidak salah pendaftaran terakhir tanggal 17 September, maka kalau akan mendaftar mungkin sebelum itu. Tapi kita akan mengadakan terus ini sosialisasi ini dalam masih 2 kali lagi ke depan. Kira demikian, dan mengucap bila hidayah, saya tutup. Wassalamualaikum. Maaf Pak. Ya, Prof. Komar. Ya, tadi testimoni dari lulusan sudah belum? Oh ya, itu tadi di ruangan ini Pak, di sebelum ini. Di ruangan. Oke. Jadi ya, silakan untuk yang bapak-bapak ibu semua dapat melihat di PMB Unsada CID ya untuk ini. Kemudian tadi mungkin Bangun sudah menyiapkan link untuk Google Form untuk kehadiran. Mohon untuk diisinya. Nanti kami akan mengirimkan mengirimkan flyer dan sebagainya lewat email yang diberikan. Mungkin itu Pak As. Baik, terima kasih. Dan kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan semua ini bermanfaat bagi baik pribadi maupun bagi depan bangsa dan negara. Terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.